kalau memang Kabupaten Kupang itu salah satu pemasok terbesar, harusnya di Kabupaten Kupang digenjot. Tahun 2023 dari 18.000 targetnya menjadi 23.500. Nah, Harusnya di tahun 2024 ini kuotanya ditambah. iya kan? Bukan malah diturunkan. Sudah diturunkan, ada lagi di dalamnya dugaan monopoli. Nah, Kembali lagi di podcast Reaction. Oke. Bro, jangan langsung oke. Apa? Ada yang masih kurang oke. Apa yang kurang oke? Saya ini kan mau dagang sapi. Oke. Kan tahulah sekarang nih kebutuhan sapi meningkat. Udah mau jadi pengusaha sapi. Pengusaha sapi. Oke. Saya sudah pelihara 1 ekor. 1 ekor. Ya. Ya pengusaha kok 1 ekor. Ya kan pelihara betina. Oh betina. Jadi kan nanti dia beranak. Oh oke Beranak oke cucu. oke oke. Nah, gitu. Tapi persoalannya ini, Hmm. untuk bisa ekspor ini agak susah. Kirim ke Iya, luar ya. karena ada yang lebih dapat kuotanya lebih banyak. Jadi ceritanya Pak tidak dapat kuota gitu. Susah, bro, susah. 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 Wah. Apalagi pengusaha-pengusaha baru kayak saya gini. Waduh, susah. Wah ini bahaya nih. Ini Bapak alamatnya di mana Pak? Saya Ah, di Indonesia, Indonesia. Tepatnya? Kabupaten Kupang. Oh Kabupaten Kupang. Kan kalau tidak salah kan kuota Kabupaten Kupang lumayan besar Pak. Ya, kalau dari datanya, Kabupaten Kupang ini salah satu pemasok sapi terbesar di NTT. Iya, karena setahu saya Kabupaten Kupang itu di tahun 2023 kemarin Ya. itu kuotanya 18.000. Terus ada penambahan lagi malahan di atas kuota 25.500 jadi 23.500 tahu saya. Nah, itu. Tetapi masalahnya ini, eh, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dia dikasih jatahnya lebih besar dari yang lain. Wah, itu berarti masuk kategori dugaan monopoli itu ya? Iya, makanya kemarin sempat pengusaha-pengusaha sapi grebek dinas peternakan. Wah, grebek. Grebek. Grebek apa geruduk? Ya, dua-dua lah. Oke, jadi informasi terbaru ya dari Kabupaten Kupang, diduga terjadi monopoli Ekspor sapi. ekspor sapi dari Kupang ke Pulau Jawa karena kuota Kabupaten Kupang yang kemarin 18.000 lalu ditambahkan lagi 5.500 sehingga totalnya 23.500 itu di tahun 2024 malah kuotanya diturunkan. Nah, Ini yang menjadi pertanyaan sebab di mana-mana yang namanya pengiriman itu bertambah harusnya kuotanya ditambah. iya. Tapi yang terjadi malah kuotanya diturunkan menjadi hanya 14.000 kuotanya di tahun 2024 ini dan hal ini mengakibatkan para pengusaha sapi di Kabupaten Kupang melakukan protes Iya. bahkan menduga terjadi mafia sapi. Nah, Oleh sebab itu kemarin didampingi salah satu anggota DPRD Kabupaten Kupang Pak Livingstone Ratu Kaja. Para pengusaha sapi ini datang ke Dinas Peternakan Kabupaten Kupang untuk melakukan protes sebab di lain sebab di samping kuotanya ditetapkan berkurang dari tahun sebelumnya dan penetapan itu tidak melakukan mengundang para pengusaha sebelum melakukan penetapan, malah diduga ada pengusaha tertentu yang mendapatkan kuota lebih banyak daripada pengusaha yang lain. Nah, ini yang menjadi masalah ini. Iya, Bro. Menurut Bro gimana nih? ya artinya kalau kayak orang kayak saya gini, ya saya tidak berani pelihara sapi banyak-banyak. Nah, itu dia. Masalahnya kalau banyak, mau dibawa ke mana?
Sedangkan NTT sendiri konsumsi sapinya juga tidak besar-besar amat kan? Iyalah. Mau tidak mau harus menjual keluar kan? Iya, kita tahu lah orang NTT kalau kalau acara nikahan itu kan baru pakai sapi. Kan gini, 2022 target ekspor provinsi NTT itu sebanyak 82.000. Oke, Yang terrealisasi. yang Realisasi. ter terrealisasi itu hanya 70.000 sekian. Oke, Berarti kan ada kurang. penurunan. Ada apa namanya? Targetnya tidak tercapai. Oke, di 2022 ya. Nah, 2023 target dari Dinas Provinsi NTT, Dinas Peternakan Provinsi NTT dikurangi menjadi 74.000. Oke, Yang terrealisasi 66.000, turun lagi. kurang 8.000 ekor. Kurang 8.000 ekor. Nah, setelah dicek, ternyata pemasok terbesar untuk Provinsi NTT ada di Pulau Timur, yaitu Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka, dan sebagainya. Nah, yang jadi persoalan, kenapa justru di Kabupaten Kupang ada dugaan monopoli? Nah, ini menjadi aneh kan? Iya, kan? Sebab kita tahu NTT Iya. adalah salah satu provinsi penyumbang sapi terbesar di Indonesia. Ya, Untuk jadi kan, sapi potong ya. ya. Jadi kan harusnya kan kalau memang Kabupaten Kupang itu salah satu pemasok terbesar, harusnya di Kabupaten Kupang digenjot, Digenjot. ya kan? Jadi Tambah volumenya kan. Ya, jadi- Kalau mau dikurangi otomatis dikurangi provinsi-provinsi lain ya, yang memang pasokan sapinya itu standar Iya. atau di bawah standar, bukan malah kabupaten dengan posisi sebagai support atau pemasok sapi terbesar malah dikurangi. Nah, kenapa dikurangi? Karena kalau misalnya terjadi monopoli, berapa besar sih kemampuan seorang atau satu badan usaha untuk mengekspor sapi? Nah, itu dia. Kan justru sebaiknya kalau memang mau supaya semakin banyak, usahakan supaya UMKM ataupun perseorangan kayak saya harusnya bisa juga masuk ke dalam. Iya. Ya kan? Jadi Benar. kita dapat jatah yang adil. Benar. Jadi ada keadilan dalam pengaturan Kuota. jumlah sapi, kuota sapi. Nah, itu dia. Bagaimana kita mau menjadi provinsi dengan pemasok sapi terbesar skala nasional, kalau malah kabupaten-kabupaten yang selama ini menjadi support terbesar malah dikurangi kuotanya. Ini Nah, kan aneh. Nah, ini memang kita tidak bisa serta-merta menyalahkan Dinas Peternakan. Benar. Tetapi ada dugaan bahwa ada oknum di dalam Dinas Peternakan sendiri yang memainkan ini. Nah, ini dugaan-dugaan seperti ini, seperti yang kemarin disampaikan oleh para pengusaha sapi ini memang harus ditindaklanjuti. Iya, makanya. Karena dengan data yang tadi, Provinsi NTT setiap tahun semakin berkurang Ya, pasokan sapinya, ekspor sapinya. Iya. Dilakukan lagi ditambah dengan kalau misalnya dugaan ini benar, permainan-permainan monopoli seperti ini, maka sebenarnya semakin membuat Provinsi NTT semakin terpuruk nantinya. Pada dasarnya saya juga melihat ada hal yang aneh di sini. ya. Tetapi kita baru melihat dugaan-dugaan yang saat ini beredar di media. Kita berharap semoga Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang bisa segera mengambil tindakan, bisa segera menyelesaikan permasalahan ini, sehingga permasalahan kuota yang ada di Kabupaten Kupang ini bisa diselesaikan. Iya, karena kan kalau saya lihat gini, bro, dari usaha ekspor sapi kan bisa timbul banyak usaha kecil lainnya. Iya, ekonomi kan berputar. Iya, jadi kan bisa ada yang menyediakan pakan ternak. Benar. Nah, dengan demikian, contoh
salah satu eh, program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi, TJPS, TJPS, tanam jagung, panen sapi. panen sapi. Padahal kan orang tanam jagung tidak panen sapi, bro. Benar-benar. Itu dia. Nah, Nah, tapi kalau kita hubungkan dengan program TJPS, Nah. program yang sudah berjalan, lalu kondisi sekarang atau situasi sekarang yang malah membuktikan bahwa kuota malah diturunkan, berarti semua programnya iya kan? hancur dong. Jadi kan ini satu program, tetapi bisa berdampak besar bagi program-program lainnya. Begitu. Gimana saya mau ikut program TJPS kalau saya tahu kemudian sapi saya Tidak bisa dijual keluar. bukan masalah tidak bisa dijual keluar, bro. Masalahnya ada yang dapat kuotanya 77.000, 8.000 ekor, sementara saya yang dikasih kuota 100 ekor. Nah, itu dia. Percuma dong saya piara sapi. Kalau mau seperti itu ya tambah dong kuotanya. Iya, harusnya kan. Apalagi kita melihat data bahwa di tahun 2023 dari 18.000 targetnya menjadi 23.500. Nah. Harusnya di tahun 2024 ini kuotanya ditambah. Iya kan? Bukan malah diturunkan. Sudah diturunkan, ada lagi di dalamnya dugaan monopoli. Nah, ini yang kacau kan? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Bupati, Bapak yang PJ. saat ini PJ, dan juga Kepala Dinas Peternakan. Ya, benar. Oknum yang mana, siapa orangnya, bagaimana dia memainkan peran di dalam situ. Jadi harus segera di basmi. Benar. Karena ini pada dasarnya kalau dugaan ini benar, maka sama saja ini membuat Kabupaten Kupang sebagai salah satu kabupaten pengekspor sapi terbesar di NTT menurun. Makanya Otomatis ekonomi akan menurun. Iyalah. Karena ketika kita ekspor sapi keluar, artinya kan uang masuk ke NTT. Iya. Bayangkan, APB. misalnya Iya. satu ekor sapi 30.000. Satu ekor sapi 30 juta misalnya. Iya. Oke, atau taruhlah 10 juta lah. ya 10 juta dikali 1.000 10 miliar, bro. 10 M. Dikali 20.000 itu sudah 20 M. 20 M. Bayangkan kalau dikali 50.000 Iya. atau ya kita taruhlah misalnya kalau Sekarang- ditetapkan 30.000, berarti kan 30 M masuk uang dari provinsi lain ke provinsi NTT. Otomatis Kayak Kabupaten perputaran Kupang. ekonominya Iya. bagus kan? Iya. Nah, itu. Ya. Kalau malah dikurangi kan aneh jadinya. Ya. Kecuali mungkin ada penetapan status di mana sapi di Kabupaten Kupang terancam punah. Nah, lain cerita kan gitu. Jadi kita juga berharap semoga permasalahan sapi di Kabupaten Kupang ini bisa segera diselesaikan. Ya. Karena ini sebagai salah satu tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kupang, ekspor sapi ini menjadi hal yang sangat penting karena akan berdampak juga pada perputaran ekonomi di Kabupaten Kupang. Ya, apalagi memang program NTT sebagai pemasok sapi terbesar ini kan sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Ingat, bro, janji adalah uang. Janji adalah uang. Ya. Benar. Bukan janji adalah utang. Dalam hal sapi. Iya dong. Karena bro jual sapi kan Iya, betul. saya beli pakai uang. Kan begitu. Tapi peribahasanya bukan janji adalah uang. Bukan. Janji adalah utang. Iya, Tapi makanya. utang itu uang. Ya, tapi tidak usah takut, bro, karena yang hilang cuma 1 T. Aduh, 1 T ini bahaya. Jangan sampai 2 T, kan hanya huruf T-nya saja. Iya, bro, kan yang 271 T juga kan hilang. Ambulans lewat. Oke. Mungkin ini dulu reaction singkat kita kali ini. Iya. Kita berharap semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan Ya. dan NTT bisa digenjot kembali menjadi salah satu Provinsi provinsi penghasil. ekspor sapi Ya. terbesar di Indonesia. Bahkan kalau bisa nomor 1 lah ya. Iya. Kayak dulu-dulu ya. Iya, jadi kan kita punya harapan juga. Punya harapan, punya kebanggaan dan punya mimpi mewujudkan ekonomi yang lebih baik di NTT. Iya, minimal kalau saya tidak bisa pelihara sapi ya saya tanam jagung. Minimal tanam Iya jagung. kan?
Jadi bisa jadi Jangan-jangan pakan. nanti jagung kuota lagi. Oke, sampai di sini dulu pot reaction kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa lagi pada pot reaction kita berikutnya. Bye bye.